Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Dava Nasution, NPM 24082602007. Di sini saya akan membahas dari blog hematologi itu dengan judul main web saya itu anemia. Jadi definisi dari anemia ini adalah kondisi penurunan kadar hemoglobin, hematokrit, atau jumlah eritrosit di bawah nilai normal yang menyebabkan penurunan kemampuan darah dalam mengangkut oksigen ke jaringan. Akibatnya jaringan di tubuh mengalami hipoksia relatif yang memunculkan berbagai gejala sistemik. Anemia bukan merupakan penyakit tunggal, melainkan manifestasi dari berbagai gangguan yang mempengaruhi produksi, kehilangan, atau destruksi eritrosit. Untuk nilai normalnya hemoglobin ini digunakan sebagai dasar diagnosis anemia. Secara umum anemia ditegakkan bila kadar hemoglobinnya itu kalau pada laki-laki dia di bawah 13 gram per dl, kalau dia perempuan di bawah 12, kalau ibu hamil dia 11. Perbedaan nilai ini dipengaruhi oleh faktor fisiologis itu seperti jenis kelamin, usia, dan kondisi kehamilan. Untuk etiologinya dari anemia ini, secara etiologis itu anemia dibagi menjadi 3 mekanisme utama. Yang pertama itu ada gangguan produksi eritrosit yang dapat disebabkan oleh defisiensi zat besi, defisiensi vitamin B12 atau asam folat. Untuk penyakit kronik serta gangguan sumsum tulang. Kedua, kehilangan darah baik akut seperti perdarahan trauma maupun kronik seperti perdarahan saluran cerna atau menstruasi berlebihan. Yang ketiga itu ada peningkatan destruksi eritrosit seperti pada anemia hemolitik atau kelainan herediter seperti thalassemia dan sickle cell disease. Untuk fase patofisiologi dari anemia ini tersebut, patofisiologi anemia itu bergantung pada mekanisme dasarnya, penurunan produksi eritrosit, kehilangan eritrosit, atau peningkatan destruksi eritrosit akan menyebabkan penurunan kadar hemoglobin. Kondisi ini merupakan kapasitas darah untuk membawa oksigen sehingga terjadi hipoksia jaringan. Sebagai kompensasi tubuh meningkatkan denyut jantung dan aliran darah yang dalam jangka panjang dapat membebani sistem kardiovaskular. Untuk manifestasi klinisnya ini itu bervariasi tergantung derajat dan kecepatan onset anemia. Gejala umumnya itu dia meliputi ada lemas, terus mudah lelah, pusing, dan sesak nafas, terutama saat beraktivitas. Tanda klinis yang sering ditemukan adalah pucat pada konjungtiva dan kulit, takikardi, serta murmur jantung fungsional akibat peningkatan curah jantung. Selain itu, terdapat juga gejala yang spesifik sesuai penyebab seperti koilonychia pada anemia defisiensi besi, serta glositis dan parestesia pada anemia defisiensi vitamin B12. Untuk pemeriksaan penunjangnya itu untuk anemia ini sendiri dia itu pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan darah lengkap meliputi hemoglobin, hematokrit, jumlah eritrosit serta indeks eritrosit seperti MCV, MCH, dan MCHC. Untuk menentukan tipe morfologi anemia, pemeriksaan retikulosit membantu menilai respon sumsum tulang. Pemeriksaan ferritin dan VE serum digunakan untuk menilai status besi, sedangkan pemeriksaan B12 dan folat diperlukan bila dicurigai anemia makrositik. Hapusan darah tepi memberikan gambaran morfologi eritrosit yang sangat membantu dalam penentuan etiologi. Untuk diagnosisnya itu, diagnosis dari anemia ini ditegakkan berdasarkan kadar hemoglobin di bawah nilai normal, kemudian dilanjutkan dengan klasifikasi morfologi dan penelusuran penyebab. Identifikasi etiologi sangat penting karena tata laksana anemia bergantung pada penyebab yang mendasarinya. Kemudian untuk tata laksananya
Tata laksana dari anemia ini bertujuan untuk mengoreksi kadar hemoglobin dan menangani penyebab dasar. Pendekatan non farmakologis itu meliputi edukasi pasien dan perbaikan nutrisi. Kalau farmakologi itu disesuaikan dengan etiologinya, seperti suplementasi besi pada anemia defisiensi besi, pemberian vitamin B12 atau asam folat pada anemia megaloblastik, penggunaan eritropoietin pada kondisi tertentu, serta transfusi darah bila terdapat indikasi klinis seperti anemia berat atau gejala kardiopulmoner. Untuk komplikasinya itu anemia yang tidak ditangani dapat menyebabkan berbagai komplikasi, antara lain gagal jantung akibat beban kerja jantung yang meningkat, penurunan kapasitas kerja dan kualitas hidup, gangguan tumbuh kembang pada anak, serta komplikasi kehamilan pada seperti persalinan prematur dan berat badan lahir rendah. Untuk pencegahan dari anemia ini sendiri itu dilakukan dengan melalui diet kaya zat besi, suplementasi pada kelompok berisiko seperti ibu hamil, deteksi dini melalui pemeriksaan rutin, serta penanganan penyebab perdarahan atau penyakit dasar. Pencegahan penting untuk menurunkan angka kejadian dan dampak anemia jangka panjang. Baik, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kalau untuk referensi yang saya dapatkan pada mindmap saya kali ini adalah ini. Kemudian mungkin cuman itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.